Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tutorial cara penggunaan atau tutorial drafting menggunakan Google Earth, AutoCAD dan juga Optisys, dan juga saya akan menjelaskan tentang BOT. Jadi saya Kayla Zafira dengan NPM 222360054. Saya Muhammad Evan Ardiansyah dengan NRP 222360046. Saya Muhammad Evan Utawati dari NRP 2223639. Jadi tonton video selanjutnya. Bye. Baik, saya akan memberikan tutorial singkat mengenai penggunaan Google Earth Pro untuk melakukan perencanaan Fiber to the Home atau FFTH. Berikut kita harus menentukan letak dari metro, sentral, atau STO pada perencanaan kali ini. Kita gunakan placemark, kita berikan di salah satu gedung. Kita berikan pelabuhan STO. Kita pilih icon yang mudah diketahui untuk sebuah STO. Kita pilih saja warna merah. Lalu klik OK. Di sini kita bisa mengubah pelabelan dari warna STO itu sendiri dan icon dari STO itu sendiri. Kita klik OK saja karena kita memilih warna merah. Dan sebelumnya saya sudah melakukan penarikan dan kita sebenarnya tidak perlu menambahkan ulang. Kita coba lihat saja. Dan kita menambahkan sebuah ODC baru. Kita placemark lagi. Kita pilih salah satu icon. Kita berikan pelabelan. Kita bisa memilih pewarnaan pada label dan pewarnaan pada icon. Kita pilih langsung OK saja. Dan di sini ODC yang akan kita gunakan menggunakan splitter 1:4. Maka kita akan mencoba menarik atau mengasumsikan sebuah pad atau jalur dari Google Earth Pro sebagai kabel feeder. Kita coba langsung menarik dan menuju ke arah ODC. Kita bisa mengubah warna dari kabel feeder yang kita gunakan. Kita pilih warna biru. Kita bisa memilih ketebalan dari pad itu sendiri. Dan kita berikan pelabelan feeder. Oke, dari feeder, dari STO ke ODC memakai kabel feeder sudah kita laksanakan dan kita sudah planning. Lalu selanjutnya kita harus menanamkan sebuah ODP pedestal, di mana skema penarikan FFTH kali ini kita memakai penarikan dengan penempatan di bawah tanah. Mari kita coba pasang ODP-nya dengan menggunakan placemark lagi. Kita tentukan ikonnya seperti ini. Nah, di sini ODP kita menggunakan konfigurasi splitter 1:8, di mana 1:8 ini sebuah ODP pedestal bisa melayani 8 pelanggan atau 8 unit rumah. Bagaimana cara peletakan dari ODP pedestal dengan konfigurasi 1:8? Kita coba hitung letak rumah dari posisi ODP pedestal tersebut. Coba kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka penempatan ODP pedestal berada pada posisi dari rumah keempat dan rumah kelima di antara tengah-tengah tersebut. Kita letakkan kira-kira di sini. Kita berikan pelabelan ODP. Nah, selanjutnya kita berikan ODP lagi dengan cara yang sama. Kita placemark. Kita samakan warnanya. Kita berikan pelabelan dan kita tentukan posisi yang pas untuk pelabelan ODP, untuk pemasangan ODP 1:8. Kira-kira di sekitar sini. Lalu untuk sementara ini kita memakai 2 ODP saja untuk melakukan simulasi. Lalu untuk penarikan kabel ODC menuju ke ODP kita menggunakan kabel distribusi. Kita
melakukan hal yang sama dengan penarikan kabel feeder. Kita menarik pad dari ODC menuju ke ODP. Kita menggunakan kabel biru karena kita menggunakan tube berwarna biru pada port splitter di ODC. Tapi warna biru, kita tarik ulang lagi, tarik kembali menuju ke ODP satunya. Baik, di sini terdapat sebuah 2 ODP dengan panjang kabel distribusi sepanjang 128 meter untuk ODP A ke ODP B, dan panjang kabel distribusi dari ODC ke ODP sepanjang 52 meter. Dan untuk penarikan kabel ODP menuju ke pelanggan, kita menarik kabel Precon. Kabel Precon umumnya berwarna hitam, maka kita coba buat pad berwarna hitam. Kita coba letakkan saja secara langsung. Karena ODP kita memakai 1:8, maka pelanggan yang bisa dilayani sebanyak 8 rumah. Dan kurang lebihnya seperti ini untuk penarikan 2 kabel, di mana rumah terjauh atau kabel terjauh berkisar di angka 45 meter dari letak ODP. Baik, begitu mengenai perancangan atau perencanaan kabel FTH yang saya berikan. Halo, nama saya Irfan dari NRP 22236000046 akan menjelaskan tentang power budget dalam desain FTTH ini. Kali ini karena kita menggunakan 2 OLT yaitu untuk 2 ISP, maka kita akan memasang 2 OLT pada peta ini. Yang pertama kita pasang di sini, yang kedua kita pasang juga di sini. Karena dari OLT ke ODC dihubungkan dengan kabel feeder dan ODC ke pengguna dihubungkan dengan kabel distribusi, maka dari rangkaian ini memerlukan juga power budget agar kita juga dapat menentukan apakah pengguna atau penerima dapat menangkap sinyal secara bagus atau tidak. Dari awal-awal kita akan coba dengan ISP 1 yang menggunakan OLT 1 di bagian sini. Kita coba ukur di Google Map. Pastikan parameternya memakai meter, teman. Kita ukur di sini. Terlihat bahwa panjangnya yaitu yang digunakan di kabel feeder yaitu 334,52 meter. Lalu untuk penggunaan kabel distribusi juga kita akan coba ukur. Kita coba yang paling panjang dari kabel ini yaitu pada ODP ke 36. Kita coba ukur mungkin dari ODP dulu ke ODC. Seperti ini satu-satu. Ini sangat panjang karena kabel
distribusi untuk SP1 ini adalah memakai panjang untuk dari blok A ke blok C di sini. Kita lihat dalam kabel ini yaitu memiliki panjang 4000 meter atau juga 4 km panjangnya dari ODC ke ODP bagian paling ujung. Selanjutnya kita coba di Optisys, yaitu aplikasi software untuk mengukur sinyal rekaman. Dari sini TX ini bekerja sebagai OLT yang dihubungkan dengan konektor. Dari OLT ini memiliki power yaitu menyumbang 3 dB dan frekuensi 193,1 THz, dihubungkan dengan konektor yaitu kabel feeder, yang mana kabel feeder tadi kita coba ukur yaitu 330-an meter, kita bulatkan ke 400. Pada setiap kabel ini memiliki atenuasi sebesar 0,35 dB per kilometer, dan antar konektor juga harus dipastikan ada konektor, dan konektor ini memiliki 0,25 dB. Lalu kita coba lagi ke splitter 1:4. Splitter 1:4 ini bekerja sebagai ODC. Lalu kita coba sambungkan lagi yaitu pada ini yaitu kabel distribusi. Tadi kita ukur yaitu memiliki panjang 4 km dan atenuasi tetap sama yaitu 0,35 dB per kilometer. Lalu kita sambungkan lagi, ini masih kabel distribusi ke ODP. Pada ODP di ISP1 kita kebetulan memakai splitter 1:8. Lalu kita lanjutkan lagi konektor di sini. Ini merupakan drop kabel yaitu dari ODP ke rumah pengguna. Lalu kita sambungkan lagi, ini adalah pigtail. ODP ini kira-kira memiliki panjang 100 meter, yang di sini ditulis 0,1 km. Lalu pigtail memiliki panjang 0,002 km. Lalu kita sambungkan ini ke RX, yaitu pengguna paling akhir, yaitu ONU di rumah-rumah. Dari rangkaian ini kita coba hitung di sini. Akan saya bagi di Word. Seperti ini teman-teman. Pada parameter perangkat ini di Word ini sudah tertulis TX power yaitu plus 3 dBm. Lalu sensitif pengguna kita pakai yaitu pengguna dapat menerima sensitivitas maksimal min 27 dBm. Redaman sudah tertulis. Nah, ini jumlah konektor yaitu 7 unit, dan data redaman dari splitter ini pada splitter 1:4 biasanya memiliki redaman yaitu 6 dB, dan pada splitter 1:8 yaitu 9 dB, dan splitter 1:16 yaitu 12 dB. Diingat juga bahwa pada splitter ini pada tiap-tiap merek memiliki memiliki ukuran redaman yang berbeda-beda. Jadi ini tidak selalu menjadi patokan
Ini biasanya kurang lebih segini. Yaitu kita lanjut ke perhitungan link budget di ISP1. Memiliki topologi yaitu OLT ke ODC 1:4 dan ODP 1:8, lalu paling akhir ke ONU. Ini adalah jaraknya, yaitu feeder kita bulatkan ke 400 meter, lalu ditambah distribusi 4000 meter dan drop 100 meter dan pigtail 2 meter. Seperti di rangkaian ini. Jadi lalu kita hitung total redaman kabel, yaitu pada feeder kabel yaitu 0,4 km dikali 0,35 dB, yaitu memiliki pada kabel feeder ini memiliki redaman 0,14 dB. Lalu pada distribusi kabel ini karena memiliki panjang 4 km dikali 0,35 dB, yaitu pada akhirnya memiliki redaman 1,4 dB. Pada drop kabel, yaitu dari ODP ke user akhir, memiliki panjang 0,1 km dikali 0,35 dB, yang pada akhirnya memiliki redaman 0,035 dB. Lalu pada pigtail yaitu 0,002 km dikali 0,35 dB memiliki 0,007 dB. Lalu kita jumlah semuanya, yaitu memiliki total fiber loss-nya menjadi 1,5757 dB. Lalu kita hitung lagi total redaman pasif splitter, yaitu karena kita menggunakan 1:4, yaitu redamannya 6,021 dB, dan pasif splitter 1:8 di ODP memiliki 9,031 dB. Ini kurang lebih segini. Kita total yaitu 6,021 ditambah 9,031, yaitu total splitternya adalah 15,052 dB. Yang splitter ini memiliki redaman yang sangat berpengaruh besar ke redaman paling tinggi. Lalu pada total redaman konektor, yaitu karena konektor memiliki 7 unit, yaitu dikali 0,25 dB, yang akhirnya memiliki redaman 1,75 dB untuk semua konektor. Pada hasil akhir ISP1, total loss yaitu redaman total ditambah saja ini redaman kabel yaitu 1,57 ditambah splitter loss 15,052 ditambah redaman konektor yaitu 1,750 dB. Jadi pada akhirnya total loss-nya adalah 18,37 dB. Karena pada RX power, yaitu untuk diterima di modem, karena pada TX ditambah power 3 dB, maka TX power dikurangi total loss, yaitu TX powernya yaitu plus 3 dikurangi redaman total ini 18,37. Jadi kemungkinan estimasi sinyal diterima kemungkinan min 15,37 dB. Yang sinyal ini sangat bagus dan jauh dari batas putus yaitu minus 27 dBm. Pada ISP2 juga seperti ini, masih sama rumusnya, cuman dibagi per komplek. Nah, yang membedakan ISP1 dan ISP2 yaitu redaman pasifnya di ODP memakai 1:16 yang memiliki redaman 12,041. Memiliki perbedaan di sini. Jadi total splitter loss-nya yaitu 18,062. Redaman konektornya masih sama, dan pada hasil akhirnya total loss ini adalah 20,42 dB. Yang masih sangat bagus untuk diterima oleh pengguna.
Ini total lossnya kita coba di Optisys, kita play saja. Selesai. Kita coba di optical power meter bagian TX, yaitu masih 0 karena belum ditambah oleh power. Lalu pada akhirnya ini untuk SP1 ya, memiliki redaman 18,014 pada RX, yaitu pada receiver oleh pengguna. Kita lihat bahwa hasil perhitungan dan Optisys hampir sama, yaitu dengan jarak 0,3 dBm saja. Kita lanjut untuk selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Kayla Zahra Zafira dengan NR 4 akan melanjutkan penjelasan dari tema saya. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang BOQ dari drafting FTTH yang udah kami lakukan. Untuk yang pertama, BOQ itu apa? Yaitu BOQ itu dia list-listan atau kumpulan-kumpulan item-item yang digunakan ataupun jasa yang digunakan sesuai apa yang kami gunakan, seperti contohnya kayak jasa atau komponen dengan kuantiti dan juga harga satuan dan juga total harga. Sebenarnya untuk apa? Untuk kita bisa melihat seberapa besar dan juga berapa dana yang kita butuhkan untuk membentuk sebuah drafting atau melakukan drafting FTTH tersebut. Nah, yang pertama dulunya di sini saya bagi menjadi beberapa segmen, yaitu ada yang pertama ada segmen pekerja atau jasa, di mana dia fokus kepada penggalian bawah tanah, di mana untuk peletakan kabel fiber optik seperti itu. Yang kedua yaitu ada segmen feeder, di mana segmen feeder ini dia mendistribusikan dari pusat ke segmen distribusi seperti itu. Untuk distribusi itu dari ODP ke ODC. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dari segmen-segmen sendiri. Yang pertama ada STO. STO ini dari OLT menuju ke ODF melalui patch cord. Terus yang selanjutnya ada segmen A, di mana segmen A ini dari ODF menuju ODC menggunakan kabel feeder. Selanjutnya yaitu segmen B, atau di mana ini dikenal dengan distribusi dari ODC menuju ke ODP menggunakan kabel distribusi. Nah, selanjutnya ada segmen C. Segmen C ini dari ODP ke OTP menggunakan kabel precon. Terus selanjutnya ada segmen D. Segmen D ini di mana OTP menuju ke roset itu menggunakan kabel invisible fiber. Dan selanjutnya ada modem, atau modem ini langsung ke pengguna seperti itu. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan dari uraian jasanya. Dimana di sini ada yang pertama ada horizontal directional drilling, atau dia membantu pasang baru, gelipit, splicing, instalasi handhole, korpondasi pedestal, tes dan commissioning, dan juga kabel lubrikan, semen, pastikel. Nah, itu semua termasuk pada pekerja sipil atau termasuk kepada jasa. Nah, untuk total harganya atau total dananya yaitu sebesar 920.516.890. Nah, selanjutnya ada segmen feeder, di mana ini dia yang menghubungkan antara ODF ke ODC. Nah, untuk ini ada kabel feeder, kabel patch cord, di mana OLT ke ODF, terus passive splitter 1:4 sebanyak 22 PCS unit. Terus yang selanjutnya ada joint closure, di mana ada sejumlah 15. Nah, untuk segmen feeder ini didapatkan dananya yang dibutuhkan yaitu sebesar 124.572.000. Selanjutnya ada segmen distribusi, ini saya gabung dengan terminasi, di mana segmen distribusi ini kabel ODC menuju ODP menggunakan kabel distribusi. Apa yang dibutuhkan yaitu ada HDPE subduct 40 mm, terus handhole, ODP pedestal,
terus kabel distribusi 48 core, kabel distribusi 24 core, passive splitter 1:8 sebanyak 38 unit, terus passive splitter 1:16 sebanyak 41 unit, warning tape, gas tube atau end cap HDPE, terus dark roder set, dan yang terakhir ada kabel invisible fiber 1 core 1 port. Nah, jumlah dari banyak komponen tadi pada segmen distribusi dan terminasi sejumlah 389.630.300. Nah, yang terakhir yaitu akses pelanggan atau subtotal D. Nah, yang subtotal D ini dimana dia dimana OTP menuju ke roset menggunakan kabel invisible fiber atau langsung menuju ke pelanggannya, ke rumahnya gitu. Dimana untuk bahan-bahannya atau komponennya yang dibutuhkan ada kabel drop, terus kabel patch cord, terus dimana keterangannya roset ke ONU, terus optical termination premise OTP 1PO, terus to kabel atau pipa conduit, proses 1 port, dan juga yang terakhir ada ZTE F680 dual band atau dia modem dengan tipe ZTE F680 dual band. Nah, di sini yang paling banyak yaitu untuk yang subtotal akses pelanggan ini dia disesuaikan dengan jumlah rumah atau jumlah pelanggan yang ada. Nah, jumlahnya yaitu sebesar 391.691.840. Nah, dari situ didapatkan untuk semua totalnya yaitu seharga grand total 1.820.411.030. Nah, yang paling banyak menghabiskan uang atau dana yang ada yaitu berada di horizontal directional drilling atau HDD, dimana ini dia pengeboran ke bawah tanahnya dengan kuantiti sebesar 5.000 meter seperti itu. Nah, untuk yang kedua yang paling besar yaitu ada di banyaknya modem yang kita gunakan, di mana jumlah pelanggan yang ada sebanyak 874 pelanggan dengan harga satuan yaitu 300.000. Maka jika dikalikan dengan pelanggan 474 didapatkan harga total modemnya yaitu ada 262.200.000 seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan BOQ. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.